Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan laporan tugas besar struktur baja satu yang diampu oleh Bapak Sumargo. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Firis Kirobi Rohim dengan NIM 225 0031 044. Juga rekan saya. Nanti satu Baik, di sini kami menggunakan baja BJ34 dengan rencana pembuatan struktur rangka atap pada properti material yang pendukung lainnya. Kami mengacu kepada aturan SNI 03 1729 tahun 2002. Di sini kami menggunakan beberapa percobaan dengan juga perhitungan dengan menggunakan bantuan software SAP 2000 untuk mendukung dan memudahkan simulasi kami. Properti penampang yang kami gunakan adalah penampang siku dan penampang kanal C, dan diantaranya 2L 100 110, 2L 50 56, 2L 60 65, 2L 65 65 5, dan eh, kanal 75 75 1,8. Kami pun sudah mengakumulasi perhitungan perkiraan biaya yang diperlukan untuk mengerjakan proyek pembangunan rangka atap ini. Tentunya kami menghitung biaya atau upah yang akan dibayarkan kepada tukang atau pekerja yang bekerja dalam pembangunan struktur rangka atap ini. Dengan total biaya yang diperlukan sebesar 164.274.592.70 rupiah, dan dengan mengambil keuntungan sebesar 15%, maka terdapat biaya tambahan sebesar 24.641.191.91 rupiah. Dengan total biaya keseluruhan pengerjaan struktur rangkap ini sebesar 188.915.781.61 rupiah. Dengan begitu, struktur rangka atap baja dengan mutu BJ34 yang kami rencanakan sangat menjaminkan dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketahanan suatu struktur yang akan menahan beban yang telah kami perhitungkan. lanjut untuk bab satu yaitu pendahuluan ke program 1000 adalah pertama kita analisis struktur dan elemen. SAP ini telah mengembangkan program ini sejak 1970-an dengan seri SAP untuk membuat sistem pertama kali diciptakan oleh SAP 80 yang masih menggunakan sistem DOS. Namun dengan perjalanan waktu dan teknologi yang semakin canggih, pengembangan seri SAP mampu mengeluarkan seri program terbaru yaitu SAP 2000 yang menggunakan software digunakan analisis struktur yang menggunakan sistem operasi Windows. Analisis yang dilakukan oleh SAP 2000 ini diantaranya analisis statik dan dinamik serta analisis unit elemen. Analisis model struktur dilakukan dengan secara dua dimensi dan tiga dimensi. Lalu analisis desain, SAP telah menyediakan beberapa menu desain struktur baru untuk bersaing serta memungkinkan untuk menggunakan material struktur lain. Lanjut. Kalau untuk tujuan dari pengerjaan tugas besar ini adalah agar menentukan, merancang, dan mendesain sebuah struktur dengan material baja yang meliputi pemilihan profil, desain,
juga dapat menentukan nilai dari biaya-biaya struktur bagian dapat digunakan. Pada bab 2 kita masih membahaskan dalam jenis yang tugas besar ini 2000 digunakan untuk merancang dan merancang, menghitung dan juga menganalisis suatu struktur bagian angka, di mana langkah yang kita gunakan salah satunya adalah langkah struktur baja yang merupakan struktur logam yang terbuat dari komponen baja kristal yang saling terhubung untuk mengakibatkan dan memberikan efek. Struktur ini dapat diandalkan membutuhkan lebih sedikit bahan baku dibandingkan jenis lainnya seperti struktur beton dan alam. Berikutnya yang kedua adalah beban. Beban adalah daya yang bekerja pada tool yang dapat menyebabkan tekanan, deformasi dan perpindahan yang dapat mengakibatkan masalah struktur dan kegagalan konstruksi. Setiap standar pengakuan bangunan mengharuskan struktur kuat terhadap jenis beban yang bekerja pada struktur selama siklus masa pembangunan. Ada berbagai jenis beban. Salah satunya diantaranya adalah yang pertama adalah beban hidup, yaitu ada beban yang berminat pindah atau tidak tetap yang disebabkan oleh penghuni yang tidak tetap selama masa bangun. Lalu yang kedua ada beban mati. Beban mati merupakan beban yang berasal dari bangunan itu sendiri, mencakup komponen struktural dan arsitektural. Lanjut. Yang ketiga adalah beban angin. Beban angin merupakan beban yang bekerja pada struktur yang diakibatkan oleh struktur yang berada di lintasan angin yang menyebabkan aliran angin berbelok atau bahkan dapat terhenti sehingga angin tersebut menimbulkan tekanan atau isapan pada struktur. Lalu berikutnya ada beban gempa, yaitu beban yang bekerja pada suatu struktur yang diakibatkan oleh pergerakan tanah akibat getaran gempa bumi. Pada gempa pada gempa, beban gempa pada SNI 260 ditetapkan sebagai gempa yang dengan kemungkinan perawatan besarannya selama umur struktur bangunan 50 tahun. Yang terakhir ada beban ini, beban akibat akumulasi massa air yang terjadi di atap selama hujan besar ini. Ini yang disebut sebagai genangan sebagian besar terjadi di atas. Lalu berikutnya kita akan masuk ke permodalan struktur. Itu pertama kali yang diperlukan prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita membuka software SAP 2000. Lalu pada saat kita membuka akan kita gambar tampilan new model dan SAP. Lalu kita akan pilih new model. Lalu kedua adalah kita akan memilih rangkanya. Kita akan memilih 2D, 100, dan atur ukuran dimensi model sesuai dengan data yang telah ditugaskan. Setelah kita memasukkan data sesuai ukuran sesuai dengan data yang kita punya, selanjutnya klik OK, lalu akan muncul rangka seperti gambar berikut dan juga kita ubah satuan yang akan digunakan menjadi satuan standar. Berikutnya adalah properti material. Jenis properti material yang digunakan dalam pengerjaan ini adalah baja dengan mutu baja 34. Penggunaan ini mengacu pada aturan yang tertulis yaitu pada SNI 03 1929 tahun 2002. Nah, spesifikasi sebagai berikut. Pertama ada modulus elastisitas dengan 200.000 MPa, modulus dasar 80.000 MPa, angka polisi 0,30, koefisien Y panjang 12 kali 10 dengan putus minimum 340 MPa, dengan lem minimum sebanyak 210 MPa dan pergerakan minimum sebanyak. Lalu pada proses selanjutnya kita akan memasukkan material. Material ini kita atur sesuai dengan nilai yang sudah kita tentukan, yaitu caranya dengan kita pilih design, lalu kita klik material, lalu kita pilih FD material. Setelah itu kita ubah nilai tiap-tiap kebutuhan dengan nilai yang sudah ditentukan.
properti penampang yang akan digunakan dalam rancangan ini, kita akan mengacu pada tabel penampang PT Gunung Garuda, bahkan tabelnya sebagai berikut. Setelah itu, setelah kita sudah memilih penampang yang kita gunakan pada tabel Gunung Garuda, kita akan memasukkan jenis profil penampang tersebut pada software SAP. Itu dengan cara klik define, lalu kita setkan properties, lalu kita pilih transaction, lalu add new property, lalu kita masukkan penampang-penampang yang digunakan penampang. Setelah menambahkan, selanjutnya adalah plot profil penampang baja dan kemudian buat tambahkan plotting ini, penampang baja perlu ditetapkan kelangsungan yang akan mempengaruhi daya kuat dalam menahan beban. Untuk plotting penampang baja bisa dilakukan dengan klik penampang, kita klik assign, kita pilih frame, lalu frame section, lalu kita pilih profil. Lalu setelah kita pilih profil penampang, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Namun setelah kita buat penampang, kita perlu perhatikan adalah posisi profil 2L yang berada di bawah. Karena proses ini sudah diatur otomatis oleh staffnya, malah kita perlu ubah karena posisi tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Cara mengubahnya itu kita akan blok semua penampang atau semua rangkaian berada di bawah, kita pilih frame, pilih lokal access dan kita putar sebesar 180 derajat. Lalu kita akan masuk ke pembebanan dan kombinasi pembebanan. Nah, kita perlu juga untuk mengoptimasi perhitungan banyak beban perhitungan pada rancangan atas ini diantaranya untuk beban mati, beban genteng dan plafon, lalu beban angin dan keadaan yang meningkat, lalu ada beban hujan. Baik, yang kedelapan, pada saat beban yang diperhitungkan perlu ditambahkan ke dalam tools define load pattern dengan cara menambahkan beban, yaitu klik define, lalu load pattern, lalu add new load pattern dengan tampilan sebagai berikut. Untuk menghitung beban-beban yang diasumsikan, perlu diperhitungkan juga kemiringan atap yang akan digunakan pada perancangan struktur pemodelan ini. Yang pertama, kemiringan atap kiri dengan perhitungan astan 3 per 22,52 dengan panjang kemiringan atap kiri dengan sama dengan 7,59. Lalu kemiringan atap kanan dengan perhitungan astan 3 per 7,557 sama dengan 21,62. Lalu beban genteng dan plafon. Beban genteng dengan tebal 0,001 meter dengan berat genteng 7.850 kilo per meter kubik dengan jarak antar kuda-kuda 6 meter, panjang kemiringan bagian kiri 22,5 dengan panjang kemiringan bagian kanan 7,5 meter. Beban genteng dengan perhitungan 22,52 ditambah 7,57 dikali dengan jarak antar kuda-kuda dikali dengan tebal genteng juga dikali dengan berat genteng dengan jumlahnya 1417,24 kilo per seluruh titik rangka atap. Dengan rangka tengah, beban rangka tengahnya adalah 74,59 kilogram. Juga rangka tepi sebesar 37,30 kilogram. Setelah menghitung beban yang akan diinput, maka selanjutnya adalah menentukan titik-titik beban sesuai dengan perancangan rangka model. Dengan beban plafon 18 kilogram per meter persegi, jarak antar kuda-kudanya adalah 6 meter, dengan beban plafon adalah 3.240 kilogram per seluruh titik rangka atap. Rangka tengahnya adalah 170,5 kilogram
dengan rangka tepi 85,25 kg. Setelah menghitung beban yang akan diinput, maka selanjutnya adalah menentukan titik beban sesuai dengan perancangan rangka model. Yang selanjutnya memasukkan beban SDL pada pemodelan dengan klik titik-titik yang akan diberi beban SDL, lalu assign, lalu join loads, lalu pause, lalu masukkan nilai beban yang sudah dihitung. Tampilannya sebagai berikut. Selanjutnya, perhitungan beban angin tekan dan beban angin hisap. Beban angin tekan sebesar 40 kg per meter persegi dengan jarak kuda-kuda 6 meter. Lalu beban angin tekan sebesar 5.404,8 kg per seluruh titik di atas rangka atap. Rangka atap tengah adalah sebesar 2.257,37 kg. Rangka atap tepi sebesar 128,69 kg. Lalu angin hisap dengan beban angin hisap 20 kg per meter persegi. Beban angin hisap adalah sebesar 908,4 kg per seluruh titik di atas rangka atap. Beban angin eh, di rangka atap tengah sebesar 43,26 kg. Juga di rangka tepi sebesar 21,63 kg. Untuk menambahkan beban angin, kita perlu mengatur lokal akses agar arah beban sesuai dengan muka miring atap. Lalu dengan cara klik tiap joins yang akan diubah lokal aksesnya, lalu assign, lalu join, lalu lokal aksis. Lalu atur kemiringan lokal aksis sesuai dengan perhitungan yang sudah diperhitungkan untuk kemiringan atap. Lalu masukkan nilai beban angin dan hisap pada permodelan. Lalu beban hujan dengan tebal hujan 0,02 meter dengan berat jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu beban hujan yang setelah dihitung adalah sebesar 3.610,8 kg per seluruh titik di atas rangka atap. Selanjutnya, rangka atap tengah sebesar 171,94 kg. Rangka atap tepi sebesar 85,97 kg. Setelah menghitung beban yang akan di-input, selanjutnya adalah tentukan titik beban sesuai dengan rangka permodelan. Sebagai berikut, selanjutnya adalah memasukkan nilai beban hujan pada titik yang sudah ditentukan. Beban pekerja yaitu sama dengan 100 kg. Lalu kombinasi pembebanan mengacu kepada peraturan SNI 1727 tahun 2020. Kombinasi pembebanan yang dihitung sesuai pasal 2.3.1 adalah sebagai berikut. Dengan U sama dengan 1,4 D, lalu U sama dengan 1,2 D, ditambah 1,6 L, ditambah 0,5 LA. U selanjutnya 1,2 D, ditambah 1,6 L, ditambah 0,5 H. Lalu U yang selanjutnya 1,D, 1,2 D, ditambah 1,6 LA, ditambah 0,8 W. Lalu U yang selanjutnya sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 H ditambah 0,8 W. Selanjutnya, pada saat 2000 kita perlu menambahkan kombinasi pembebanan dengan cara klik define, load combination, lalu add new combo. Interpretasi luaran, kita harus menambahkan combo pada desain baja, kemudian klik run pada program untuk mendapatkan yang berupa hasil interpretasi luaran yang dibutuhkan. Hitungannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pada deformasi, kami mengacu pada peraturan SNI 03
1729 tahun 2022 dengan pasal 6.4.3 mengenai batasan letusan maksimum dari suatu bentang adalah L per 360. Berikut adalah tampilan dari deformasi kami. Lalu dengan mengetahui lanjutan maksimal dengan bat, terjadi pada bentang kiri atas dengan panjang 22,520 meter milimeter, maka batas izin lanjutan adalah 22.520 per 360 sama dengan 0,063 milimeter. Maka lanjutan yang terjadi masih dikatakan aman. Itu adalah tampilan gaya dalam pada struktur baja yang kami buat. Pada gaya dalam terdapat beberapa bagian struktur yang menerima gaya tekan yang paling besar. Yang pertama adalah batang tarik. Pada batang tarik, penampang akan mengalami kelebihan dan keturunan, maka akan diperhitungkan batas kelelehan untuk ketentuan penampang dengan kesamaan NU sama dengan P eh, kali FY kali AG dengan eh, faktor reduksinya 0,9, juga NU sama dengan faktor reduksi kali FU dikali AE dengan faktor reduksinya 0,75. Batang tekan. Yang kedua adalah batang tekan. Pada batang tekan, penampang akan mengalami beberapa keruntuhan diantaranya tekuk lentur, tekuk lokal, tekuk torsional, dan dapat diperhitungkan dengan beban tekuk dengan persamaan Euler. Pada rasio kapasitas, berikut adalah tampilannya. Pada nilai rasio kapasitas yang terbesar terdapat pada di bagian tengah kiri atas frame dengan nilai sebesar 0,899 dan dapat diartikan pada frame tersebut menahan beban sebesar 89% dari 100% kekuatan yang mampu dipikul. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan mengenai perancangan struktur, yaitu itu menahan pembebanan antara lain adalah beban mati, beban plafon dan genteng, beban angin pada angin hisap, dan beban hujan. Di mana pembebanan tersebut telah diperlukan pada bab 2 pembebanan. Menahan beban tersebut kita diperlukan rangka baja dengan beberapa profil seperti diantaranya adalah 2L 2L5056, 2L6065, 2L dan C7575 1,5. Setelah itu, dengan kesimpulan kita dapat mengetahui penularan yang diantaranya diharapkan deformasi dia dalam dan rasio kapasitas, mana deformasi luaran yang kita memenuhi syarat dan masuk ke dalam kategori aman. Lalu kita masuk ke bab 4, yaitu rencana anggaran biaya. Pada saat itu setelah merencanakan struktur masa depan, kita ada yang kita lakukan selanjutnya adalah membuat perkiraan rencana anggaran biaya. Struktur angka baja yang dibuat dengan bentang sepanjang 30 meter. Berikut merupakan rencana anggaran biaya dengan jumlah biaya yang dibutuhkan itu dengan menginclude dengan tenaga pekerja, tukang bajak, kepala tukang dan mandor, dan bahan bahan kita mendapatkan jumlah biaya 184.311.381 rupiah. Lalu pada bab 5 kita akan memasukkan rencana itu rencana kerja bersyarat dalam mengajarnya terdapat kebutuhan pekerjaan khusus seperti tenaga, peralatan, bahan, dan kelengkapan. Meliputi pengukuran luas bangunan, pekerjaan pembuatan kuda-kuda, pengiriman kuda-kuda, kebutuhan akan tenaga pekerja, dan pemasangan tirai pada atap. Berikutnya ada syarat-syarat umum. Seluruh material digunakan memenuhi persyaratan TNI 03 13 tahun 2002. Berikutnya ada bahan-bahan yang diperoleh dari produsen rangka atap yang sesuai dengan peraturan SN 03 13 2002.
serta detail konstruksinya harus diperlihatkan seperti berikut ini. Lalu ada persyaratan posisi, yang itu diantaranya kontraktor wajib meneliti kebenaran dan bertanggung jawab terhadap semua laporan. Yang kedua, kontraktor wajib memberikan pemaparan sebelum dilaksanakan pemasangan, yaitu perubahan bahan atau detail karena alasan apapun harus diajukan ke konsultan pengawas. Yang keempat, elemen utama rangka dilakukan berkaitan dengan menggunakan alat bantu yang menjamin keakurasian hasil praktikan. Yang terakhir adalah kontraktor wajib menyertakan hasil uji lab dari bahan baja rumah. Lalu yang berikutnya ada persyaratan pelaksanaan, diantaranya adalah pembuatan pemasangan serta bahan sesuai desain yang telah dihitung. Yang kedua, perakitan harus dilakukan di workshop permanen dengan menggunakan mesin rakit. Yang ketiga, pihak kontraktor menyiapkan semua struktur balap penumpang, kondisi serta level untuk dudukan kuda-kuda. Yang terakhir, pihak kontraktor harus menjamin kekuatan dan ketahanan semua struktur yang dipakai untuk tumpuan kuda-kuda. Baik, berikut lampiran yang kami lampirkan pada laporan struktur baja kami sebagai berikut. Mulai dari tampak depan rangka, tapak samping kanan rangka, tapak samping kiri rangka, ke puncak rangka, detail kiri rangka, detail kanan rangka. Baik, mungkin segitu saja dari kami kelompok 7. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.